Shalom pagi, mari sama-sama tundukkan kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena anugerah-Mu yang begitu limpah. Kami tidak sia-siakan, kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi menjadi berkat buat kami. Sucikan hati dan pikiran kami yang mendengarkannya. Dan pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Dan kami juga berikan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayat 49. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayat 49. Yesus mati. Ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tapi bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru suara nyaring, "Ya Bapa, pada tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk bertontonan itu, lihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya. Suatu firman yang luar biasa pagi ini. Tetapi yang kita dapat berkat pagi ini, kita perhatikan pada ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Sering kita dengar si Ahab menghembuskan nafasnya. Dan bangsa Israel ketika rumahnya tidak ada ambang dan jenam pintu, malaikat al-maut mengambil nyawa. Dari anak binatang sampai anak sulung binatang sampai anak sulung Firaun, ada tangisan. Itu maut bukan diserahkan tapi diambil nyawa. Tapi yang saya dengar, Yesus menyerahkan. Sebagaimana seorang pemenyerahkan, kami serahkan ini uang kamu. Dia bukan diambil, bukan dicuri, tapi diserahkan. Ingat, Yesus nyawanya tidak dicuri atau diambil, tidak, tapi diserahkan. Kalau dia diserahkan, dia juga berkuasa untuk mengambil. Yuk kita perhatikan Yohanes 10 ayat yang ke-17. Yohanes 10 ayat yang ke-17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya untuk apa? Menerimanya kembali. Bahkan pada ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Dia bukan cabut nyawanya, tetapi diberikan. Kalau dia diberikan, maka dia berkuasa mengambil. Kalau dia mengambil, berarti dia hidup. Kita punya Tuhan yang hidup, ya. Dia tidak mati selama-lamanya, hanya 3 hari pinjam, setelah itu pulang, dia hidup. Kalau saudara menghadapi mungkin nanti masalah berat,
rasa bagaikan seperti kematian ini hanya 3 hari. Terimalah kematian itu. Tapi di balik kematian ada kebangkitan. Tuhan juga tolong saudara. Ingat, di balik kematian ada kebangkitan, ada kehidupan. Kalau ada kehidupan masih ada aktivitas. Kalau ada aktivitas pasti ada berkat. Apa yang jadi kebutuhan saudara. Amin. Saudara percaya? Di balik kematian ada kebangkitan. Apa persoalan apa yang berat Ustaz? Berdaya, untuk tidur itu tidak mampu. Tapi menyerah yang Tuhan mampu. Ketika kita menyerah, Tuhan yang bercampur yang memberkati. Karena Dia hidup. Kalau Dia hidup, kita pun juga hidup. Ya, Dia sanggup menolong dan menyelesaikan saudara. Percayalah. Ya, soal sulit apapun kalau saudara menyerah, hati tidak berdaya. Seperti bagian biji gandum yang mati, satu ketika akan hidup. Amin. Biji yang mati, gandum yang mati akan hidup. Bertolak apapun yang sulit, kalau selalu mau menyerah 100%, Tuhan yang akan kehidupan saudara. Amin. Percaya, Tuhan akan membuka jalan, memberkati saudara pada pagi hari ini. Ajaib, masih ada mujizat Tuhan. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada oh, berikan mereka takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan